Tuhan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di Diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepanjang triwulan ini kita akan berfokus pada buku Yesaya dengan judul Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan pekan ini kita akan membahas tentang ketika duniamu hancur. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Pendeta? Masih sehat, luar Puji biasa. Tuhan. Pendeta, di pekan ini kita akan belajar mengenai ketika duniamu hancur. Oke. Kita akan membahas di Yesaya 7 Pendeta untuk pekan ini. Dan mungkin Pendeta bisa mendahului di Sabat Petang mengenai suatu ilustrasi. Silakan Pendeta. Baik, Bella dan pemirsa, sebelum masuk ke Sabat Petang, kembali mengingatkan kita bahwa 2 Sabat yang lalu, 2 pekan yang lalu kita sudah pelajari bagaimana kondisi orang-orang yang ada di Yehuda ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan setelah kematian Salomo, kerajaan Israel itu kan terbagi 2. Ada di utara dengan di selatan. 10 di utara, 2 di selatan, yaitu Yehuda dengan ada satu suku yang lain, Simeon. Nah, seperti yang kita pelajari 2 pekan yang lalu bahwa kondisi kualitas rohani dari orang-orang Yehuda ini semakin apa? Semakin menurun. Dan di petang ini kita melihat alur cerita bagaimana kerajaan itu semakin merosot dan semakin apa? Semakin merosot. Dan itu digambarkan dengan satu kalimat, yaitu ketika duniamu hancur. Bagaimana keadaan dunia kita seolah-olah berantakan lah semuanya ya. Jadi diilustrasikan di sini pengalaman Connie dan Roy waktu dia pulang kebaktian hari Sabat. Dia melihat seekor ayam betina terbang dengan panik melintas di hadapan mereka. Kenapa? Rupanya ada seekor anjing tetangga yang memakan ayam ini. Lalu si Connie pegang itu ayam, lalu dilihat oleh angsa. Jadi angsa ini berpikir bahwa Connie lah yang membunuh ayam itu. Jadi setiap Connie bertemu dengan, atau setiap angsa itu melihat Connie, selalu diserang. Ya, jadi digambarkan betapa berantakannya dunia ini kan dengan apa? Dengan gambaran ini. Jadi sering kejadian-kejadian yang kita alami, yang tidak kita buat sebetulnya peristiwa itu, lalu kita membuat satu kebijakan-kebijakan, satu sikap yang kita anggap menjadi baik, tapi justru itu menjadi sesuatu yang tidak baik, dan kita menganggap bahwa dunia ini memang sudah berhentilah berputar, sudah hancur lebur lah dunia ini, sama seperti pengalaman Connie dengan menyelamatkan ayam tadi, bukan memegang ayam tadi. Connie kasihan dengan ayam itu kan, tapi si angsa putih itu melihatnya, oh ini gara-gara Connie lah, karena ayam itu jadi apa? Jadi mati. Kira-kira seperti itu gambaran keadaan dunia yang hancur yang dipelajari di pelajaran ketiga ini, Bella. Menarik ya Pendeta, maksudnya dengan ilustrasi ini bisa membawa kita kepada pelajaran-pelajaran di hari berikutnya. Apa sangkut paut dari ilustrasi ini dengan pelajaran-pelajaran kita di hari-hari yang akan kita pelajari? Ya, kalau kita baca di pelajaran Sabat Petang ini di alinea kedua, di kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Terkadang sukar untuk mengetahui siapa sahabat dan siapa musuh Anda. Itu sebelum di atas alinea paragraf ketiga itu kan. Yeah. Jadi kita sering bingung membedakan mana teman, mana lawan. Ada orang katakan rambut bisa sama hitam, tapi dalamnya hati siapa yang tahu, siapa yang ukur. Mungkin bisa ketawa-ketawa bersama sekarang, kita nggak tahu apakah itu teman atau lawan.
ya apa teman atau lawan, tetapi biasanya kita tahu bahwa itu teman atau bukan dari situasi terburuk yang pernah kita alami. Ya, dan banyak juga pepatah mengatakan teman sejati itu muncul pada waktu keadaan sulit. Itu pepatah dunia katakan, tetapi itu tidak bisa langsung diaplikasikan kepada pelajaran sekolah sahabat. Itu hanya untuk menguatkan keterangan ini bahwa kita sulit menentukan mana kawan, mana lawan dalam situasi yang aman, dan biasanya kawan itu muncul pada situasi yang sulit. Baik pendeta, dan kita langsung pindah ke hari Minggu, bahaya dari utara, dan sekarang berfokus di Yesaya 7 ayat 1 sampai 9. Nah, ini mungkin kita bisa membahas lagi tentang diskusi ini dengan kembali ke cerita Alkitab ya pendeta. Ya. Bagaimana di sini kita bisa lihat bersama, diangkatlah cerita mengenai Raja Ahaz. Silakan pendeta. Oke, jadi ini banyak di latar belakangnya secara perang ya, politik lah ya Bella ya pemirsa. Jadi sekedar gambaran saja, seperti yang saya katakan di awal bahwa bangsa atau kerajaan Israel itu awal terbagi dua setelah Salomo mati, kan ada Jerobeam, ada Rehabiam dan lain sebagainya gitu. Nah jadi kerajaan itu kan terbagi dua, bukan terbagi rata. Terbagi dua itu 10 di utara, lalu 2 di selatan. Saya katakan Yehuda dengan Simeon itu di mana? Di selatan. Nah, dengan berjalannya waktu, terjadilah ya namanya politik ya, perang ya. Jadi Yehuda berperang dengan Israel, dengan negara-negara yang ada di dekatnya, Filistin, nah demikian. Lalu Israel juga perang dengan negara yang ada di dekatnya, dan dalam peristiwa ini adalah raja kerajaan Asyur. Nah, kalau dilihat dari latar belakang secara politik, secara peperangan lah ya, Yehuda itu kecil sebetulnya. Jadi Israel mau mengajak Yehuda bergabung dengan cara menaklukkan Yehuda untuk melawan Raja Asyur. Kan begitu. Artinya Yehuda, atau sebelum saya lanjutkan, jadi supaya jangan bingung bahwa fokus pelajaran kita ini bukan membicarakan yang di utara, tapi membicarakan yang di selatan. Ya, jadi fokus kepada Yehuda yang di selatan, bukan Israel yang di utara. Jadi biar jangan bingung kita nanti ya. Jadi terjadilah satu situasi bahwa Yehuda itu kan hanya 2, Yehuda dengan Simeon saja, 2 suku kecil. Jadi yang di utara Israel mau menaklukkan Yehuda, bersekutu dengan orang Aram, ya, Amon dan sebagainya untuk menyerang Raja Asyur. Tetapi raja di Yehuda berpikir, waduh, kalau kami ditaklukkan bagaimana? Nah, menariknya adalah Yehuda, waktu itu rajanya adalah Raja Ahaz, mengadakan kerjasama dengan kerajaan yang ada di utara, yaitu kerajaan Asyur, yang dipimpin oleh Tiglat-Pileser III. Ya, pelajaran sahabat kita katakan, mereka berteman dengan musuh-musuhnya. Kan Israel itu kan musuhnya Yehuda. Mereka kan berperang. Nah, musuh daripada Israel ini adalah Asyur. Jadi Yehuda berteman dengan musuhnya. Kan ini bermusuhan mereka. Nah, kenapa itu digambarkan? Nah, secara politik langkah yang dibuat oleh Raja Ahaz itu benar. Kenapa? Mereka kan menang. Tetapi secara rohani itulah cikal bakal kejatuhan bangsa Yehuda. Kenapa? Karena berkali-kali Yesaya bicara kepada Raja Ahaz bahwa akan ada penolong
yang akan menolong mereka. Itu di pelajaran yang hari Senin. Ya, upaya pencegahan, kesempatan dan apa lain sebagainya. Jadi pelajaran hari Minggu ini menggambarkan bagaimana situasi politik dan peperangan ya antara Israel 10 suku di utara dengan Yehuda 2 suku di selatan. Kira-kira seperti itu gambarannya, Bella. Atau ada yang mau ditanyakan oleh Bella? Iya, jadi ini ada pertanyaan, apakah solusi bagi Ahaz ketika dunianya mulai hancur? Dan pendeta tadi sudah menjelaskan bagaimana dia bekerja sama dengan Tiglat. Dan bagaimana, mungkin ada nggak pendeta kemungkinan kalau Ahaz sebenarnya mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan oleh Yesaya, bahwa seharusnya dia jangan bersekutu dengan lawan. Menurut pendeta ada nggak pertimbangan dari Ahaz sendiri mengenai itu? Baik. Sebetulnya Ahaz ada pertimbangan untuk itu, tetapi itulah situasi yang terjadi. Pelajaran sholat Sabat juga kita katakan bahwa biasa kita manusia lebih mempercayai apa yang bisa dirasakan, apa yang bisa dilihat oleh siapa? Oleh mata dan kepala kita. Itu problemnya. Dari apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Raja Ahaz. Padahal Yesaya sudah ingatkan dia. Ya, itu di pelajaran hari Senin, tapi fokus pelajaran hari Minggu adalah itu, latar belakangnya adalah bagaimana Yehuda dipimpin oleh Ahaz mau mempertahankan diri untuk tidak mau bergabung atau dikalahkan oleh kerajaan yang ada di utara, itu kerajaan Israel, dengan cara bergabung, mengadakan koalisi dengan musuh Raja Asyur. Di utaranya utara itu Tiglat-Pileser III. Pendeta juga tadi udah sempat menyinggung ya, kelihatannya memang sukses dengan caranya. Ya. Tapi kenapa sampai kalau di sekolah sahabat kita yang di bagian bawah dikatakan kalau dia adalah raja yang terburuk? Baik, itu akan terjawab di pelajaran hari Senin. Kenapa terburuk? Kembali saya katakan tadi, Yesaya sudah mengingatkan dia di Yesaya pasal ke-7 itu ya. Nggak usah takut, bahkan bahwa akan ada penolong, bahkan dibilang dengan sebutan Immanuel, lahir dari perempuan perawan yang belum menikah, kira-kira seperti itulah. Bahkan yang menariknya adalah Yesaya mendatangi Raja Ahaz dengan membawa anaknya. Kalau di pelajaran hari Senin, kita mungkin langsung masuk pelajaran Senin. Silakan pendeta. Di alinea setelah bold itu. Ahaz mungkin terkejut saat Yesaya menyapanya dan memperkenalkan anak yang bernama umat yang sisa akan kembali. Kenapa? Mungkin Bella bertanya dan pemirsa, kenapa hubungannya Ahaz diperingatkan oleh Yesaya dengan cara membawa anak? Ya. Nah, jadi saya keluar sedikit dulu dari pelajaran sahabat kita. Nama-nama yang ada di Alkitab itu punya makna, punya arti, punya tujuan dan lain sebagainya. Jadi anak daripada Yesaya itu artinya adalah, nama dia itu ya, Syiar Yasyub. Ya, Syiar Yasyub itu bisa dibaca di Yesaya pasal 7. Lalu artinya adalah umat yang sisa akan kembali. Jadi begini alur ceritanya, Bella, biar dapat gambaran. Contoh nama Belladonna, Angela, kan begitu. Kita pernah ngobrol-ngobrol, Belladonna itu judul lagu loh, nah, kan begitu. Mungkin saya tidak tahu, mungkin Bella boleh tanya sama orang tuanya. Waktu Bella lahir atau bagaimana orang tua suka dengan lagu itu, mungkin saya tidak tahu. Nah, contoh nama saya, contoh yang lain. Nama saya itu David, yang nama kata lainnya adalah Daud, yang artinya adalah orang yang disayangi, disenangi, atau orang yang dekat dengan hati Tuhan. Saya tidak tahu kenapa orang tua saya kasih nama itu, tetapi saya boleh dapat gambaran bahwa
orang tua saya berharap bahwa saya menjadi orang yang disenangi oleh siapa saja. Jadi pada waktu orang tua saya memperkenalkan nama saya kepada orang yang tidak suka sama saya, orang akan berpikir, oh, orang tuanya ini memberi nama anaknya David, berarti orang tuanya berharap bahwa anaknya itu disenangi. Lalu saya juga diingatkan, nama kamu tuh David loh, kamu harus jadi orang yang menyenangkan. Tapi bukan cari muka ya, bukan menjilat dan sebagainya. Nah, anak Yesaya itu artinya adalah syiar Yasyub, yang artinya adalah umat yang sisa akan kembali. Jadi seharusnya Yesaya pada waktu mendengar nama maksud saya Ahaz, pada waktu mendengar nama anak Yesaya dia berpikir, loh kenapa Yesaya kasih nama ini, ada apa? Jangan-jangan kami ini mau ditawan dan lain sebagainya. Nah, kenapa Ahaz menjadi raja yang sangat buruk? Karena dia berkoalisi dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dan dia tidak mempercayai Nabi Yesaya, dengan kata lain dia tidak mempercayai siapa. Itu problemnya di sana. Dia sudah ditegur beberapa kali. Tegurannya itu ada bertingkat ya, boleh dibaca di Yesaya pasal 7. Akan ada ini, akan ada ini. Kalau nggak percaya, tanyalah kepada yang di atas atau kepada dunia orang mati. Sampai seperti itu. Ahaz diingatkan oleh siapa? Oleh Yesaya. Jadi sebenarnya Ahaz ini beruntung ya pendeta. Ya. Kalau kita bisa melihat juga Ahaz ini memiliki nasib yang sama seperti Raja Nebukadnezar. Bagaimana Tuhan memperingatkan, bagaimana Tuhan juga mencegah walaupun dalam cara yang berbeda. Dengan Raja Ahaz didatangkanlah Nabi Yesaya, dengan Nebukadnezar oleh Daniel dan mimpi-mimpinya. Tapi sebenarnya sekali lagi di sekolah sahabat kita diajarkan atau diingatkan kembali bahwa Tuhan itu tidak melakukan hal-hal itu semena-mena, sesukanya saja. Contohnya dengan Raja Ahaz yang pendeta juga sudah jelaskan tadi, bahwa walaupun dia sudah bekerja sama dengan musuh, walaupun dia sudah melakukan pemikiran dia sendiri dengan kondisi saat itu, tapi Tuhan masih melakukan pencegahan-pencegahan melalui Yesaya dengan membawa anak. Memang kalau kita melihat secara mata manusia, datang memperingatkan orang dengan membawa anak, memang agak tricky pendeta. Mungkin kalau kita lihat, kok ini Yesaya membawa anaknya, menyebutkan namanya untuk mengingatkan Ahaz gitu. Di mana cara untuk kita membedakan bahwa itu suatu peringatan gitu loh pendeta? Oke. Yang menjadi problem adalah memang Ahaz sudah membiasakan dirinya untuk tidak mau mendengar teguran daripada siapa? Yesaya. Itu problemnya. Jadi pada waktu Yesaya membawa peringatan dari Tuhan dengan cara membawa anaknya dan memperkenalkan kepada Ahaz, ya memang Ahaz sudah menutup diri. Pertanyaannya adalah, kita susah membedakan mana yang baik, mana yang salah, ya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, kalau kita memang sudah membiasakan untuk tidak mencari tahu yang baik. Jadi menutup diri untuk mendengarnya apa? Yang baik. Di situ problemnya. Kecondongan ke posisi manakah kita membiasakan untuk mendengarkan nasihat itu? Untuk yang baik atau yang tidak baik? Baik, pendeta. Kita langsung pindah ke hari Selasa. Di hari Senin kita sudah membahas bagaimana pencegahan dari Yesaya untuk Raja Ahaz, tapi tetap saja Raja Ahaz memilih pilihan dia pribadi. Dan ternyata di hari Selasa dijelaskan bahwa ada kesempatan lain yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan apa itu pendeta? Oke, jadi kan awalnya Ahaz sudah diingatkan kan oleh Yesaya dengan cara membawa anaknya, tapi dia tolak. Nah, coba kita baca pelajaran sekolah sahabat ini. Ahaz tidak menanggapi panggilan Yesaya agar ia beriman. Jadi Allah dengan penuh rahmat memberikan kesempatan lain kepada raja, mengatakan kepadanya agar meminta tanda yang berasal dari dunia orang mati. Kan awalnya kan
anak Yesaya dibawa, Iya. enggak juga. Lalu Tuhan Allah memberikan kesempatan kepada Ahas dengan cara bagaimana? Dari minta tanda, saya tadi sudah katakan kan, minta tanda dari dunia apa? Orang mati. Orang mati itu dari tempat tinggi di atas. atas. Ini adalah undangan iman terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Tidak seperti lotre atau undian. Jadi ada tahapnya ya, step-stepnya ya. Saya sudah katakan tadi juga step-stepnya. Jadi Tuhan memberikan peringatan yang kedua kepada Ahas. Udah, kalau gitu tanya deh kepada dunia orang mati dan juga tempat yang apa? Ya, tapi itu juga apa? Ditolak. Nah, ini kalimat berikutnya saya baca ya. Ini adalah undang lotre. Saya langsung loncat ke baris berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Dia telah siap dan rela untuk mengosongkan langit dan bumi demi seorang raja yang jahat jika saja dia percaya. Sebagai satu tanda, Ahas dapat saja meminta sebuah gunung emas atau pasukan sebanyak pasir di laut Mediterania. Artinya Tuhan, oke, apa yang kamu minta untuk membuat kamu yakin? Tapi Ahas tidak mau. Ahas tetap menolak. Ya. Apa yang terjadi? Berikutnya. Sekilas tampaknya jawaban Ahas terkesan rohani. Ya, Ahas kan bilang, saya tidak mau merepotkan kamu, kan gitu ya, lip service lah. Tapi ada yang menarik di sini. Setelah Keluaran 17. Namun perbedaannya adalah bahwa Allah yang mengundang raja untuk mengujinya. Jadi Ahas katakan, saya tidak mau menguji dia, kesannya dia baik. Ini berbeda dengan buku Keluaran ya. Tuhan yang mengundang, bukan raja yang mau mendatangi Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang raja. Itu perbedaan masalah menguji. Untuk meminta dia agar memberikan karunia-Nya yang dengan murah hati adalah menyenangkan hatinya. Bukan menguji kesabarannya, tetapi Ahas bahkan tidak mau mengizinkan Allah menolong dia untuk percaya. Dia menutup dan mengunci pintu hatinya untuk menghilangkan kepercayaannya. Jadi begini Bella, kalau bisa ambil ilustrasi. Bella punya teman, sahabat. Bella sudah tahu kalau sahabat itu mengambil satu keputusan, satu action, itu akhirnya kemana Bella tahu. Upaya apa yang Bella lakukan? Pertama mengingatkan. Hati-hati loh, kan gitu. Kedua, apa yang Bella lakukan? Mungkin Bella akan tarik tangannya. Karena dia tidak mau, dia akan apa? Tepis tangan kita. Ketiga, Bella akan lakukan apa? Mungkin Bella akan pegang dengan dua tangan. Mungkin dia akan tepis lagi. Lalu akhirnya apa? Bella katakan, ya udahlah. Kalau memang lu nggak mau, ya udahlah, gue udah capek nolong lu. Itu bahasa orang mudanya. Dan itu yang terjadi kepada Ahas. Allah menggunakan Yesaya mengingatkan Ahas beberapa kali. Tapi Ahas menolak. Sehingga dikatakan di kalimat ini ya. Oke, saya akan bacakan selanjutnya. Yesaya menunjukkan bahwa dengan menolak untuk menempatkan Allah dalam ujian dan menghindar dari upaya melelahkan Allah, Ahas sesungguhnya melelahkan Allah. Jadi contohnya teman Bella tadi yang mau ditolong, udahlah Bella, gak usah capek-capek lah, nolong gua. Justru pada saat dia menolak pertolongan Bella, itu membuat Bella capek. Sama seperti yang terjadi dalam pelajaran soal sahabat. Jadi pada waktu Ahas menolak pertolongan Allah, itu membuat Allah, ya udahlah, kalau memang dia tidak mau. Ini kan kalimat ada di sana. Oke, saya baca lagi. Namun aspek yang sangat menyusahkan dari ayat ini adalah fakta bahwa Yesaya menyebut Allahku. Jadi pada waktu Ahas menolak, dikatakan Allahku, berarti Ahas tidak mempercayai Allahnya Yesaya. Padahal awalnya dikatakan Allahmu. Nah, itu menunjukkan
pernyataan bahwa hubungan antara Ahaz dan Tuhan itu sudah apa? Sudah terputus. terputus. Ya kira-kira seperti agak sedikit berputar di situ, Bella. Iya. Sangat sedih ya pendeta Ya. kalau kita membahas tentang Ahaz ini. Kata lain dari sedih sebenarnya agak tragis, di mana dia sudah memiliki sudah ada peringatan tapi dia tetap mengunci, sama seperti kejadian Firaun. Ya. Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sudah memperlihatkan, bahkan mengingatkan, tapi ternyata mereka memilih untuk mengunci pintu hati mereka. Dan di sini disebutkan bahwa Allah yang lelah akhirnya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau itu ada di posisi kita, bagaimana Allah akhirnya lelah untuk menghadapi kita. Semoga pemirsa yang ada di rumah tetap percaya dan tetap berpegang teguh sama Tuhan. Jangan sampai menutup pintu hatinya dan membuat Allah lelah. Baik pendeta, kita pindah ke hari Rabu. Tanda seorang anak laki-laki. Nah, tadi di hari Senin sudah dibahas bagaimana Yesaya membawa anaknya, dan kemudian di Rabu pun ada pembahasan mengenai seorang anak laki-laki. Apakah ini anak laki-laki yang sama dengan yang Yesaya bawa atau anaknya Yesaya waktu bertemu dengan Raja Ahaz, atau ini anak laki-laki yang lain? Silakan pendeta. Ya. Jadi kembali seperti saya katakan di awal bahwa Tuhan itu atau Allah itu mengingatkan Ahaz berbagai tahap ya. Iya. Pertama anaknya saya dibawa, lalu akan ada, tanyalah kepada dunia orang mati dan juga yang di atas. Lalu yang terakhir dikatakan di sini bahwa akan datang anak yang lahir dari seorang perempuan atau perawan lah ya. Lalu akan diberi nama apa? Immanuel. Iya. Memang di pelajaran Selasa Bagi kita hari Rabu itu ada beberapa pembahasan di sana. Immanuel itu dikatakan siapa, anaknya si Anu, anaknya si ini, dan sebagainya kan. Tetapi juga dikatakan bahwa Immanuel itu Hizkia dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya bukan itu. Pada kenyataannya adalah Immanuel itu digenapi di dalam buku Matius kan, yaitu Yesus lahir kemana? Ke dunia ini. Jadi kembali Allah mau mengingatkan Ahaz bahwa dari sinilah, dari keturunan inilah, dari kerajaan inilah akan datang seseorang yang akan menemani kita, yaitu apa? Disebutlah Immanuel. Kenapa saat itu dikatakan Immanuel? Karena Ahaz memang sudah menunjukkan, mengambil satu sikap bahwa dia memang meninggalkan siapa? Allah. Atau dia mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa Allah itu sudah tidak menyertai mereka. Kenapa saya katakan demikian? Kembali mundur lagi Bella ya kepada pelajaran hari Senin. Ada hal yang menarik tadi terlewatkan di Alenia. Setelah bold itu bagaimanakah pekabaran Allah? Saya akan bacakan di sana. Ancaman dari Aram dan Israel akan berlalu dan Yehuda akan selamat. Kekuatan yang mengincar Ahaz bagaikan dua gunung berapi yang besar, namun dalam pandangan Allah hanya dua puntung kayu api yang berasap. Jadi Ahaz beranggapan bahwa ini luar biasa, ini musuh yang datang. Tapi Tuhan bilang, itu mah nggak ada apa-apanya. Lalu berikutnya, tidaklah perlu bagi Ahaz untuk meminta bantuan dari Asyur. Sebetulnya nggak perlu, cukup sama Tuhan saja. Yang menarik nih. Namun untuk membuat keputusan yang benar, Ahaz harus percaya kepada Tuhan dan janjinya. Dia perlu percaya agar dapat teguh jaya. Saya waktu baca ini menarik juga, sekarang online ini kan. Gimana lancar jaya? Ini ada teguh jaya, menarik juga. Apa sih maknanya teguh jaya itu? Nah, kita bacakan. Kata percaya dan teguh jaya berasal dari akar kata Ibrani yang sama, yang daripadanya juga lahir kata untuk benar atau dapat dipercaya.
dan kata amin meneguhkan apa yang benar atau dapat dipercaya. Ahaz perlu merasa pasti agar dapat diyakinkan, dan dia harus bersandar pada Yang Maha Kuasa agar dapat diandalkan. Kenapa saya katakan demikian? Saya kutip kalimat ini. Ingat, Ahaz adalah raja. Oke. Jadi pada waktu pemimpin sudah meragukan pertolongan Tuhan, itu akan berdampak kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Mereka juga akan mengikut langkah siapa? Rajanya. Tapi di sini pendeta kan dikatakan bahwa Ahaz perlu merasa pasti agar dapat diyakinkan. Tapi sebenarnya kan apa yang sudah dilakukan oleh Yesaya itu sudah benar-benar pasti kalau Sudah dia mau pasti. membuka hati. Sudah pasti. Kenapa Ahaz tetap memilih untuk tidak Nah, percaya? itu tadi yang saya katakan, bahwa manusia lebih mempercayai apa yang dilihat oleh mata dibandingkan apa yang dilihat oleh mata rohaninya. Itu problemnya di sana. Pendeta, kalau Bella mau nanya. Mungkin sebentar Bella, saya potong dulu. Itu pelajaran pekan depan Senin 18 Januari. Kecenderungan alamiah kita adalah mempercayai apa yang kita dapat lihat, raba, rasakan, sentuh, yaitu perkara-perkara duniawi. Itu problemnya di situ yang dilakukan oleh siapa? Jadi agak loncat ke depan. Oke, silakan Bella. Maaf, agak potong tadi. Gak apa-apa pendeta. Tanda seorang anak laki-laki ini yang tadi pendeta sudah bahas. Kalau boleh tahu, dari zaman Raja Ahaz ke anak laki-laki ini itu masih jauh. Jauh Tapi sekali. kenapa saat itu dibahas mengenai tanda seorang anak laki-laki ini di zaman Ahaz? Oke. Kembali, saya ulangi urutannya ya. Ahaz merasa terancam. Oke. Wah, ini bahaya kami ini. Dari mana perlu pertolongan? Ahaz berpikir kerajaan di utara, yaitu Israel, sedang berperang melawan Raja Asyur. Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser ini atau Asyur ini kerajaan yang kuat. Ahaz berpikir kalau aku kerjasama dengan Asyur, berarti kerajaan Israel, Edom dan sebagainya itu kalah. Dan benar kan? Kalah mereka kan? Setelah ini berkoalisi lah. Tapi nanti di pelajaran pekan depan kita akan lihat dampak apa yang dialami oleh Yehuda pada waktu mereka bekerja sama dengan Asyur. Mereka harus bayar upeti, bahkan Raja Asyur mengambil peralatan-peralatan yang digunakan untuk perbaktian di Yehuda. Itulah yang terjadi. Nah, oke. Jadi Ahaz berpikir, wah ini gawat ini. Berarti saya harus cari pertolongan dengan cara seperti itulah. Tapi saya ingatkan, pertolongan kita itu bukan dari sana. Pertolongan kita itu dari Tuhan. Dengan dibawa anaknya. Itu kan diingatkan. Lalu yang itu nggak mempan juga. Lalu diingatkan, tanya deh kepada orang mati dengan apa? Dengan tempat tinggi di atas. Dengan tempat tinggi di atas, nggak percaya juga. Lalu diingatkan, akan datang seorang anak yang lahir dari perempuan yang namanya adalah Immanuel. Artinya untuk mengingatkan Ahaz bahwa kita itu tidak ditinggalkan, tapi tidak mempan juga. Kenapa? Ya itu pelajaran tanggal berapa sih? 18 Januari ya. Iya. Pekan depan itu. Kenapa? Karena kita terbiasa meyakini apa yang dilihat, diraba, dirasakan, dan disentuh. Mata duniawi kita. Baik, pendeta. Dan sambungan untuk hari Kamis, Allah beserta kita. Bagaimana akhirnya Tuhan mengatakan kepada Ahaz lewat Yesaya bahwa ada anak yang memiliki nama arti ini.
Allah beserta kita. Silakan pendeta. Ini penekanan saja ya, Allah beserta kita, lalu Allah menyertai kita, dan apa lain sebagainya. Boleh baca nanti di pelajaran sekolah sahabat kita beberapa keterangan. Tetapi ada yang menarik di sini di alinea bagian akhir. Meskipun Tuhan tidak kelihatan secara fisik di dunia, Dia bersama umatnya dalam setiap pengalaman mereka. Di manakah Tuhan ketika orang Dursila menuduh Stefanus berdiri di sebelah kanan Allah? Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Mengapa Yesus berdiri saat Stefanus berada dalam kesukaran, sesaat sebelum ia dilempari dengan batu? Maurice van der berkata, Yesus tidak menyaksikan peristiwa itu sambil duduk-duduk saja. Jadi waktu saya baca ini, saya ingat beberapa pengalaman, ya mungkin pengalaman ini saya alami sendiri dan juga pernah saya saksikan di beberapa film. Kadang anak-anak itu kan mau melakukan sesuatu perlu support, perlu support dari orang yang dia rasa bisa support dia. Ya bilanglah orang tuanya. Saya ingat anak kami dulu, dia masih SMP, dia les piano, jadi mau konser. Dia nggak pede. Lalu saya katakan, saya waktu itu masih sering keluar kota karena masih direktur pemuda. Waktu itu konsernya adalah hari Minggu sore. Dan biasanya saya pulang dari perjalanan itu adalah Minggu sore. Malam lah sampai rumah Minggu. Lalu saya katakan sama beliau, sama Jeremy, Dedi akan datang dan akan lihat kamu konser pertama. Karena konser pertamanya. Jadi menurut mamanya, sebelum saya muncul dia selalu lihat-lihat di mana. Jadi begitu saya ada di sana, rasa percaya dirinya semakin meningkat. Semakin meningkat. Saya nggak bikin apa-apa, hanya ada di situ aja gitu. Tapi dia semakin yakin. Sama seperti yang dialami oleh Stefanus tadi. Pada waktu Stefanus melihat Yesus berdiri di sana, itu mengingatkan dia dan mengingatkan kita bahwa Stefanus tidak sendirian. Begitu juga di pengalaman yang di atasnya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu mereka berada di dapur perapian itu, orang kan lihat, raja kan lihat, loh kok mereka berempat, bukannya 3 kita masukin. Itu mengingatkan bahwa Immanuel sebetulnya. Demikian juga dengan, ya kalau kita nonton film Daniel, memang tidak dicatat kalau saya tidak salah ingat di Alkitab bahwa terlihat ada di situ, tapi Alkitab mencatat bahwa Daniel ditemani oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat di sana. Artinya apa? Immanuel. Sama seperti kita sekarang, ya kembali bela dunia orang pacaran kan. Banyak orang yang pacaran berjauhan merasa yakin kalau menyimpan foto pasangannya. Begitu. Oh ada, kan begitu. Tapi kalau mereka punya hubungan gak disimpan fotonya itu kayak gamang juga. Ya, artinya apa? Immanuel. Nah itulah seharusnya yang diyakini oleh Ahaz. Walaupun dia tidak lihat, tapi dengan 3 tahap tadi, Yesaya mengingatkan Ahaz, harusnya dia mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Bangsa Yehuda. Terima kasih pendeta. Dan semoga ini juga jadi peringatan atau mengingatkan bagi para pemirsa yang ada di rumah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, Allah selalu bersama dengan kita, dan jangan pernah menutup diri untuk terus bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena dalam masa kesukaran seperti masa-masa saat ini Corona pun, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita melewati ini bersama-sama. Dan pendeta, kita langsung masuk ke kesimpulan di hari Jumat. Oke. Kesimpulan, saya akan bacakan 2 kutipan hari Jumat, Bella. Nanti saya tambahkan keterangan sedikit.
mereka akan menamakan Dia Immanuel. Yaitu sama-sama tahu Yesus ya. Allah beserta kita. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah tampak pada wajah Yesus Kristus. Sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus, satu dengan Bapa ialah gambar Allah. Peta kebesaran dan keagungannya. Cahaya kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaan inilah ia datang ke dunia kita ini. Ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini, ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah. Menjadi Allah beserta kita, karena itulah maka telah dinubuatkan tentang Dia. Mereka akan menamakan apa? Immanuel. Jadi apa tujuannya Yesus berada di dunia untuk menyatakan terang Allah? Oke, kalimat berikutnya. Ini yang menarik. Kerajaan Yehuda sudah menjadi baik sekiranya Ahaz menerima pekabaran ini sebagai pekabaran dari sorga. Tetapi dengan memilih untuk bersandar atas tangan manusia, ia mencari pertolongan dari orang kafir. Dalam keputusasaan, ia mengirim berita kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, aku ini hambamu dan anakmu. Hukum pertama, jangan ada ilah lain kan? Oke, itu udah melanggar dia. Dia memuja Tiglat-Pileser daripada kepada apa? Tuhan. Allah Sang Pencipta yang telah bangkit menyerang aku. Permohonan ini disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja dan perbendaharaan rumah Tuhan. Lihat seperti saya katakan tadi, yang seharusnya mereka tertolong justru malah mereka bayar upeti. Ya, disogok Raja Tiglat-Pileser itu supaya mau apa? Menolong mereka melawan serangan dari utara, yaitu kerajaan Israel. Sebetulnya saudara mereka juga sih sebetulnya kalau lihat dari historinya kan begitu. Oke. Kesimpulan. Siapa sih yang tidak merasakan bahwa sekarang dalam keadaan susah? Yang menjadi hal penting adalah kita harus ingat bahwa Immanuel itu Allah selalu menyertai kita. Berapa kali Bella saya diundang untuk khotbah di masa COVID ini, saya khotbahkan judulnya adalah Sampar. Sampar itu adalah deber, asal katanya, akar katanya adalah dabar, yang artinya mengingatkan. Jadi dengan adanya Sampar ini, kita diingatkan bahwa Yesus, atau maksud saya dengan adanya COVID ini kan kategori penyakit pandemik, penyakit menular. Sampar itu kan penyakit menular. Kita diingatkan bahwa Yesus sebentar lagi datang. Lalu kita juga diingatkan, sesusah apapun kita, Dia selalu menemani kita. Seperti yang dialami oleh apa? Raja Ahaz, Raja Yehuda yang berada di mana? Di selatan. Baik, terima kasih Pendeta. Sebelum kita tutup, Pendeta boleh doakan pemirsa. Baik, kita berdoa. Tuhan, berterima kasih oleh karena kesempatan yang kami telah rasakan untuk kembali mempelajari firman-Mu. Janji Tuhan kepada Ahaz dan juga kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berkati pemirsa dimanapun mereka berada, berikan segala kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan berjumpa lagi di diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.